Syiah menjadi perhatian khusus, terutama terhadap konflik di Indonesia yang setelah ratusan tahun hidup bersama. Saat ini, perlakuan terhadap Syiah sudah dicap oleh banyak kalangan pada bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan beragama. Padahal, budaya Syiah sudah menjadi bagian dari tradisi keagamaan di Indonesia. Pada umumnya, tidak bisa dimungkiri, Syiah telah banyak memberikan warna keagamaan di Indonesia. Dalam buku Syiah di Indonesia, antara mitos dan realitas dikatakan bahwa banyak sekali situs Islam Indonesia yang teridentifikasi terpengaruh dari ajaran Syiah. Ritual dan tradisi Syiah mempunyai pengaruh yang mendalam di kalangan komunitas Islam di Indonesia, bukan saja di kalangan Syiah sendiri, tetapi juga di kalangan Sunni. Salah satunya adalah praktik perayaan 10 Muharram yang biasa dirayakan oleh pengikut Syiah untuk memperingati terbunuhnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, yang akan kita bahas dalam video ini adalah bagaimana sejarah munculnya Syiah di Indonesia dan bagaimana perkembangan Syiah di Indonesia. Dalam video ini, Mata Hati Pemuda berharap masyarakat lebih bijak dalam memahami perbedaan keyakinan dan tidak saling mengkafirkan satu sama lain, apalagi saling membunuh. Syiah adalah faham keagamaan yang menyandarkan pada pendapat Sayyidina Ali, Khalifah keempat, dan keturunannya yang muncul sejak awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dalam buku Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain, Syiah beranggapan bahwa Sayyidina Ali lah yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi, bukan yang lain. Kecintaan orang Syiah terhadap Ali bisa dibilang terlalu fanatik. Karena inilah mereka dinilai menyesatkan. Syiah berkembang menjadi puluhan sekte-sekte karena perbedaan faham dan pandangan dalam mengangkat sosok imam. Lalu, bagaimana sejarah munculnya Syiah di Indonesia dan bagaimana perkembangan Syiah di Indonesia? Pada umumnya, persebaran Syiah di Indonesia sudah berlangsung dari permulaan Islam datang ke Nusantara. Dalam buku catatan Kang Jalal, Visi Media, Politik, dan Pendidikan, menurut Jalaluddin Rahmat, perkembangan Syiah di Indonesia mengalami 4 gelombang atau periodisasi. Gelombang pertama, Syiah masuk bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Syiah sudah masuk ke Indonesia mulai masa awal masuknya Islam di Indonesia, yaitu melalui para penyebar Islam pertama dari orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Syiah pertama kali datang ke Aceh. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh, Marasilu, yang mana dia memeluk Islam versi Syiah dengan memakai gelar Malikus Sholeh.
Akan tetapi, pada zaman Sultan Iskandar Tsani, kekuasaan kerajaan di Aceh dipegang oleh ulama ahli sunnah atau ulama sunni. Sehingga, sejak saat itu kelompok Syiah tidak lagi menampakkan dirinya. Mereka memilih berdakwah secara taqiyah. Pada tahap awal penyebaran Syiah, perkembangan Syiah tidak banyak mengalami benturan dengan kelompok lain karena pola dakwah yang dilakukan Syiah menggunakan prinsip taqiyah. Prinsip taqiyah digunakan untuk menghindari tekanan dari pihak penguasa. Selama periode pertama, hubungan antara Sunni dan Syiah di Indonesia pada umumnya sangat baik dan bersahabat. Tidak seperti yang terjadi di negara-negara lain, seperti misalnya Pakistan, Irak, atau Arab Saudi. Meskipun demikian, di Indonesia pernah terjadi insiden seperti dibunuhnya Hamzah Fansuri karena dituduh menyebarkan faham wahdah al-wujud. Gelombang kedua, pasca revolusi Islam Iran. It was a triumphant and of the holy man. Naiknya popularitas Syiah itu membuat khawatir dan was-was negeri yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Iran, yakni Arab Saudi. Melalui lembaga-lembaga bentukan pemerintah, Saudi Arabia melakukan upaya untuk menangkal perkembangan Syiah, termasuk penyebarannya di Indonesia. Sejumlah buku yang anti-Syiah diterbitkan, baik kalangan sarjana klasik seperti Ibnu Taimiyah atau pengarang modern seperti Ihsan Ilahi Zahir, seorang propaganda anti-Syiah yang berasal dari Pakistan. Reaksi terhadap perkembangan Syiah di Indonesia ditunjukkan melalui penyebaran isu negatif dari berbagai buku yang berisi informasi Syiah atau paling tidak menunjukkan sikap penolakan terhadap Syiah. Meski telah begitu banyak buku-buku diterbitkan untuk menghadam faham Syiah, kekhawatiran masuknya Syiah tidak juga surut. Akan tetapi, upaya-upaya untuk membendung perkembangan Syiah itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Labbaik ya Husain! Labbaik ya Husain! Ketertarikan masyarakat kepada Syiah semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan semakin terus terangnya berbagai pengagum Syiah yang menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan lembaga pendidikan berhaluan Syiah. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, gelombang perkembangan Syiah di Indonesia memasuki fase atau gelombang ketiga. Gelombang ketiga melalui intelektual Islam Indonesia yang belajar di negara Iran. Menurut Jalaluddin Rahmat, penyebaran Syiah di Indonesia pada fase ketiga didorong oleh peminat pengagum Syiah secara falsafi ke arah pemahaman fikih. Fase ketiga ini dimotori oleh para habaib atau keturunan Nabi, bahkan orang-orang Syiah yang pernah mengenyam pendidikan di negara Iran. Kami memiliki kewajiban bagi diri kami sendiri untuk memberikan pemahaman bahwa oh inilah Ahlul Bait, sehingga mereka tidak memberikan prasangka-prasangka buruk terhadap kami. Karena pemahaman Syiah sudah masuk ke ranah keilmuan fikih, maka pada tahap ini benih-benih konflik sudah mulai tumbuh secara terbuka.
Era reformasi sebagai era keterbukaan membawa perubahan besar pada prinsip-prinsip dakwah kelompok Syiah. Syiah tidak lagi bersembunyi dalam doktrin taqiyah. Di berbagai daerah, kelompok Syiah secara terang-terangan menunjukkan eksistensinya kepada publik melalui perayaan hari besar Syiah seperti peringatan tragedi Karbala atau Asyura, Hari Arba'in, Yaumul Quds, dan Hari Al-Qadir atau perayaan pengangkatan Sayyidina Ali sebagai imam pertama. Gelombang keempat, tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Syiah memasuki gelombang keempat, yaitu ketika orang Syiah mulai membentuk ikatan, yaitu Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI yang berdiri pada 1 Juli pada tahun 2000. Sehingga secara terbuka, eksistensi Syiah semakin diakui oleh sebagian masyarakat Indonesia. Di hati Fatimah mengharap Husain lepas derita. Perkembangan Syiah secara terbuka ini didorong oleh semangat keterbukaan dan pluralisme sebagai buah dari semangat reformasi. Dengan semakin meningkatnya penganut yang mengamalkan ajaran fikih Syiah, maka tingkat ketegangan kelompok Sunni dengan Syiah semakin meningkat. Jika ditelusuri lebih mendalam lagi bahwa penyebaran Syiah di Indonesia yang sudah berlangsung permulaan Islam datang ke Nusantara telah banyak sekali memberikan warna keagamaan di Indonesia. Banyak sekali situs Islam Indonesia yang teridentifikasi terpengaruh dari ajaran Syiah. Ritual dan tradisi Syiah mempunyai pengaruh yang mendalam di kalangan komunitas Islam di Indonesia, bukan saja di kalangan Syiah sendiri, akan tetapi juga di kalangan Sunni. Infiltrasi Syiah dalam penyebaran Islam di Indonesia tampak jelas pada masyarakat NU sebagai representasi kelompok Ahlus Sunnah, bahkan pengaruh tradisi Syiah pun cukup kuat di dalamnya. Kiai Haji Dr. Said Aqil Siraj sebagai ketua PBNU secara terang-terangan mengatakan bahwa kebiasaan membaca Barzanji dan Ribai adalah berasal dari tradisi Syiah. Dan bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU secara kultural adalah Syiah atau bisa dikatakan Syiah tanpa imamah. Syiah memiliki kompleksitas masalah dengan latar belakang sosial yang rumit, tidak semata-mata lahir dari perbedaan ideologi. Oleh karena itu, video ini tidak dimaksudkan untuk mencari solusi persoalan Syiah di Indonesia, akan tetapi hanya memberikan sedikit gambaran tentang penyebaran Syiah di Indonesia. Allah